Halo rekan-rekan yang masih konsen sebagai penggiat EBT, energi baru terbarukan, listrik tenaga surya, listrik non fosil, energi bersih, listrik dari matahari. Oke, akan saya jelaskan di sini cara bikin lampu penerangan sebagai backup yang tidak dengan listrik konvensional, listrik PLN. Di depan saya ada beberapa alat. Satu, panel surya ya, sebagai penjaring sinar matahari ya. Yang kedua adalah SCC. Ini adalah sebuah kontrol untuk mengontrol pengisian ke baterai. Ya, ketiga baterai ya. Keempat, lampu sebagai penerangan atau beban. Baik. Oh, kemudian ini ada satu multitester atau avometer, alat ukur untuk mengetahui volt dan ampere meter. Baik, pertama-tama akan saya jelaskan kerja dari lampu penerangan tenaga surya ini. Yang pertama, kita pasang kabel, kawan-kawan. Kabel dari panel surya itu ada dua seperti ini. Sudah terpasang untuk mempersingkat video. Dari panel surya yang di luar tuh di sana untuk menyerap sinar matahari ya. Kemudian kabelnya itu ada dua. Ya, mudahnya kabel negatif dan positif ya. Kabel negatif dan positif seperti itu. Kenapa di sini saya sambung lagi ya? Karena kabel ini kabel outdoor, jenis kabel udara, kebetulan sisa project. Jadi saya sambung di sini untuk mempermudah. Saya cari kabel yang lemas, yang bisa ditekuk-tekuk, karena untuk praktek kali ini sederhana sekali untuk watt yang kecil gitu. Jadi kabelnya memang harus kabel yang mudah ditekuk seperti itu. Nah, ini supaya masuk di terminal SCC seperti ini, terminal solar control charge. Kemudian kita akan ukur dulu dapat berapa volt ya. Dapat berapa volt dari panel surya tersebut. Setelah kita panaskan di luar, mendapat intensitas cahaya matahari. Pertama kita ya siapkan avometer atau multitester seperti ini. Kita putar atau kita setel skalanya untuk pengukuran DC ya. Masih posisi off. Skala DC di sini didekatkan videonya. Bayar nih ya. Di sini ya. Skala DC nih biar kelihatan lambang DC-nya ini. Iya, ini kelihatan. Dekat ya. Nah, kalau di sini kan arus bolak-balik kawan-kawan. Jadi untuk mengukur tegangan bolak-balik yaitu misal voltage PLN itu arusnya bolak-balik. Kalau di sini ini ada untuk mengukur arus DC, direct current atau arus searah. Begitu rekan-rekan. Mari kita ukur sekarang berapa yang dapat tegangan dari matahari. Nah, kutub di sini ingat ya. Di sini kalau didekatkan ini ada tanda plus, berarti untuk plusnya dari panel surya. Plus biasa berwarna merah, makanya untuk mengukur seperti ini. Plus kita tempelkan di terminal plus juga, demikian. Terus ini negatifnya kita tempelkan di terminal negatif juga gitu. Nah, seperti ini. Di sini berapa dapatnya? Sebentar biar lebih jelas.
dapatnya 14 volt ya rekan-rekan. Berubah-ubah karena saat diukur ini mataharinya mendung terang 13 volt seperti itu. 13 volt sebenarnya juga termonitor di layar SCC ini, namun lebih akuratnya di sini di avometer. Kalau di sini 12 volt rekan-rekan ya di layarnya atau display dari SCC ini. Namun ya udah selisih sedikit nggak apa-apa, jangan diperdebatkan. Boleh pakai indikasi ini kan masih range-nya masih toleran juga antara 1 volt seperti itu. Kemudian ya energi dari panel surya itu sudah masuk 12 volt ya, 12 volt untuk menghidupkan SCC ini supaya layar monitornya ini ada gambar SCC ini kita hidupkan dulu dengan sebuah aki ya. Dah stop. Dah. Oke. Jadi untuk menghidupkan SCC ini harus hidup dengan voltasi dulu, maksudnya dikasih tegangan 12 volt dari aki seperti ini. Ini kutub di positifnya kita urutkan. Ini positif. Masuk juga di terminal positif. Di sini kalau pada fisiknya ini ada tanda plus di sini nih. Jadi plus minusnya di masing-masing terminal plus minus seperti itu. Ini plusnya juga masuk ke plus. Kemudian ini negatif, minnya juga masuk ke terminal min seperti ini. Harusnya kabelnya itu berwarna 2 ya kawan-kawan. 2 warna supaya bisa membedakan. Namun ini cari yang cepat saja yang ada tersedia, dan kita harus apal dengan kutub-kutub itu. Kabelnya warna merah semua. Yang benar ada plusnya warna merah, kemudian negatifnya yang benar warna hitam. Baik, ini plus ini minusnya sama saja kalau kita ukur juga di tegangan baterai ini. Tegangan baterai juga bisa kita ukur di sininya rekan-rekan. Ya, di sini bisa kita ukur 11. Baik, ini SCC. Kebetulan SCC ini sangat murah ya harganya, di bawah 100.000, dan sudah ada USB portnya seperti ini. Ini port USB 5 volt yang di sini ya, port USB 5 volt. Jadi langsung kita bisa pakai charging HP ataupun menghidupkan lampu USB. Jadi kalau colokannya di sini USB bisa dicolok di sini karena ini 5 volt 1 dan 2 ampere biasanya seperti itu. Kemudian ada terminal kawan-kawan. Terminal ini adalah on off, bisa dikontrol dari tombol ini. Ya, ini ada panah ya. Jadi kalau kita off seperti ini, ya, jadi panahnya tidak kelihatan, berarti voltase atau energi di sini tidak keluar. Bebannya kalau dikasih beban tidak akan menyala. Tapi kalau kita kembalikan panahnya, ini panah muncul begini, berarti energi atau beban bisa keluar dari sini. Yang dari sini ini 12 volt. Jadi kalau ada lampu seperti ini ya, kalau yang 12 volt itu bisa di-connect di sini ya. Kasih kabel keluar negatif dan positif juga, atau di-connect di sini sama aja gitu. Cuman kalau di sini tidak bisa dikontrol, kalau di sini bisa dikontrol dengan tombol ini gitu. Rekan-rekan, ini ada lampu USB, kita akan coba. Nah, seperti ini kita tusuk saja, kita masukkan. Nah, lampunya sudah menyala. Lampu ini bisa sebagai backup penerangan apabila mati listrik. Sederhana sekali. Kalau Anda butuh yang lebih banyak lampu lagi, tentunya tinggal melipat gandakan akinya diperbesar juga, ampernya diperbesar, kemudian ini juga diperbesar.
panelnya juga diperbanyak. Jadi bisa untuk beban yang lain, misal 10 lampu 5 watt atau 17 watt seperti itu, dan beban yang lain ya bisa. Beban lain seperti televisi, seperti AC, kulkas bisa. Ini yang kecil sekali untuk edukasi atau untuk bahan praktek sebagai backup lampu kalau mati PLN di rumah Anda masih ada seperti ini. Baik rekan-rekan semuanya, terima kasih. Like dan subscribe untuk video saya, channel saya, YouTube saya, untuk keberlangsungan YouTube saya. Terima kasih, saya Sigit.